Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan dampak deforestasi terhadap lingkungan dan masyarakat. Apa makna dari deforestasi? Deforestasi ialah hilangnya tutupan hutan karena penebangan pohon secara liar untuk dijadikan lahan non-hutan secara signifikan. Mengapa deforestasi masih sering terjadi? Deforestasi terjadi biasanya berkaitan dengan kebutuhan manusia dan ekonomi. Berikut penyebab-penyebabnya. Yang pertama ialah perluasan lahan pertanian. Hutan ditebang untuk menjadi lahan pertanian. Dan yang kedua itu penebangan pohon secara liar. Kayu yang dari hutan dibawa untuk dibuat menjadi bahan bangunan seperti kertas dan dijual. Dan yang ketiga itu pertambangan. Aktivitas pertambangan sangat memengaruhi hutan, yaitu menyebabkan hutan menjadi gundul. Di mana terjadinya deforestasi dan apakah itu terjadi di Indonesia? Deforestasi terjadi di banyak bagian belahan dunia, terutama di hutan yang memiliki hutan yang lebat. Dan deforestasi juga terjadi di Indonesia. Dan Indonesia pernah menjadi negara dengan laju deforestasi tertinggi di dunia. Kapan terjadi deforestasi? Deforestasi terjadi sejak tahun 1970-an. Dan deforestasi terjadi karena pembukaan lahan untuk sawit dan tambang. Deforestasi terjadi di Indonesia sejak tahun 1990 hingga tahun 2000-an. Dan mulai menurun hingga sejak tahun 2011 karena moratorium. Nah, apa saja dampak dari deforestasi? Deforestasi berdampak kerusakan pada ekosistem, perubahan iklim, bencana alam, dan dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Apa saja yang dapat terkena dampak deforestasi? Yang pertama yaitu masyarakat lokal. Mereka kehilangan mata pencahariannya, sulit mendapatkan air, makanan, dan obat. Kemudian mereka terpaksa pindah atau terjadinya konflik lahan, yaitu keanekaragaman hayati. Habitat hewan dan tumbuhan menjadi rusak, spesies terancam punah, dan bahkan terjadinya gangguan pada rantai makanan mereka. Yang ketiga yaitu lingkungan, terjadinya erosi dan gempa bumi. Kemudian terjadinya banjir dan longsor dan menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Apakah deforestasi bisa dihentikan? Jawabannya bisa. Deforestasi bisa dihentikan dengan cara pemilahan pohon yang akan ditebang, melakukan reboisasi atau bahkan penghijauan. Nah, selain itu, kita harus mengedukasi masyarakat untuk tidak menebang pohon secara berkala atau sembarangan. Itu untuk menjaga kehidupan kita dan juga makhluk hidup lainnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi persoalan deforestasi? Yang pertama, yaitu melakukan penanaman kembali seperti melakukan reboisasi pada kawasan hutan yang rusak dan juga pada kawasan di luar hutan. Yang kedua, yaitu melakukan penegakan hukum seperti memberikan aturan untuk tidak menebang pohon secara berkala ataupun liar. Dan barang siapa yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi. Yang ketiga, yaitu mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan penebangan pohon secara berkala ataupun liar, karena mereka akan terkena dampak dari perbuatannya tersebut. Apakah ada hubungan deforestasi dengan perubahan iklim? Jika tahu, bagaimana hubungannya? Salah satunya yaitu pelepasan karbon dioksida atau CO2. Pohon menyerap CO2 dari atmosfer selama proses fotosintesis dan penyimpanannya dalam biomasa mereka seperti batang, cabang, daun, dan akar. Menurutmu, apakah kita harus peduli terhadap persoalan deforestasi? Mengapa? Ya, kita sangat perlu peduli terhadap persoalan deforestasi. Alasannya mencakup berbagai aspek penting bagi keberlangsungan hidup di bumi. Kesimpulan ini didapat dari pengamatan
dan perhitungan dari waktu ke waktu. Peneliti biasanya mendapatkan data tersebut melalui survei lapangan, organisasi lingkungan, atau pemerintah setempat. Dengan data tersebut, mereka dapat memperkirakan luas hutan yang hilang setiap tahunnya, dan jika terus dibiarkan tanpa adanya upaya pencegahan, maka hutan 100 tahun mendatang, seluruh hutan bisa habis. Kesimpulan ini diambil dari data-data yang sudah ada. Apa yang membedakan deforestasi hutan secara alami dan deforestasi hutan akibat ulah manusia? Deforestasi secara alami dikarenakan faktor alam, biasanya yaitu kebakaran hutan yang diakibatkan oleh sambaran petir dan letusan gunung berapi. Sedangkan deforestasi ulah manusia dikarenakan penebangan pohon secara liar dan pembebasan hutan untuk dijadikan lahan non-hutan. Bagaimana deforestasi dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati? Deforestasi dapat menghilangkan habitat bagi banyak spesies, terutama akan menyebabkan kehilangan dan kepunahan bagi banyak tumbuhan dan hewan-hewan. Mengapa deforestasi di wilayah tropis lebih mengkhawatirkan dibandingkan di daerah lain? Karena hutan tropis menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan berperan penting dalam menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Kehilangannya akan mempercepat pemanasan global dan krisis iklim. Apa saja sektor industri yang paling berkontribusi terhadap deforestasi? Jawabannya, yang pertama yaitu sektor pertanian, perkebunan kelapa sawit, industri kayu, dan pertambangan merupakan penyumbang utama deforestasi karena membutuhkan lahan yang luas. Bagaimana peran masyarakat lokal dalam menjaga deforestasi? Masyarakat lokal dapat berperan dalam menjaga hutan adat, menggunakan sumber daya hutan secara berkelanjutan, serta terlibat dalam program reboisasi dan konservasi. Berikut adalah catatan statistik deforestasi di Papua pada tahun 2013 hingga 2022. Deforestasi di Papua mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Puncaknya terjadi pada tahun 2017 hingga 2018 dengan luasnya yaitu 78.787,40 hektar. Tahun deforestasi terendah terjadi pada 2020 hingga 2021 dengan luas 3.551 hektar. Berikut adalah rincian deforestasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 hingga 2014 yaitu 20.443,10 hektar yang kawasan hutannya 11.472,40 hektar dan APL-nya 8.970,60 hektar. Pada tahun 2014 hingga 2015 yaitu 67.857,90 hektar. Kawasan hutannya 34.160 hektar dan APL-nya 33.698,20 hektar. Dan pada tahun 2015 hingga 2016 yaitu 6.729,60 hektar, kawasan hutannya 2.117,20 hektar dan APL-nya 4.612,40 hektar. Pada tahun 2016 hingga 2017 yaitu 17.259,10 hektar dan kawasan hutannya 5.554,50 hektar dan APL-nya 16.704 hektar. Pada tahun 2017 hingga 2018 yaitu 78.780,40 hektar, kawasan hutannya 32 hektar dan APL-nya 45,91 hektar. Dan pada tahun 2018 hingga 2019 yaitu 11.212,20 hektar yang kawasan hutannya 6.468,10 hektar dan APL-nya 4.744,10 hektar. Pada tahun 2019 hingga 2020 yaitu 6.630,30 hektar yaitu kawasan hutannya 1.731,40 hektar dan APL-nya 4.898,80 hektar. Dan pada tahun 2020 hingga 2021 yaitu 3.551 hektar dan kawasannya 1.415 hektar dan APL-nya 2.136 hektar.
pada tahun 2021 hingga 2022 yaitu 4.531,90 hektar dan kawasan hutannya 2.992 hektar dan apelnya 1.609,40 hektar. Kesimpulannya, pada tahun-tahun tertentu, pada tahun 2014 hingga 2015 dan 2017 hingga 2018, deforestasi melonjak sangat tinggi. Deforestasi melibatkan kedua kategori kawasan hutan, yaitu kawasan hutan dan APL, yaitu areal penggunaan lain. Setelah tahun 2018, terjadi penurunan tren deforestasi secara signifikan. Data BPS Gorontalo pada tahun 2013 sampai dengan 2022. Pada tahun 2013 sampai dengan 2014, kawasan hutannya sebesar 2.228 dan APL-nya 358. Total deforestasi 2.586,10. Pada tahun 2014 sampai dengan 2015, kawasan hutannya sebesar 13.146,6. APL-nya 1.704,8. Total deforestasi 14.851,4. Pada tahun 2015 sampai dengan 2016, kawasan hutannya sebesar 2.074. APL-nya 167,7. Total deforestasi sebesar 2.242,5. Pada tahun 2016 sampai 2017, kawasan hutannya sebesar minus 1.169,5. APL-nya 1.144,9. Total deforestasi sebesar minus 24,6. Pada tahun 2017 sampai 2018, kawasan hutannya sebesar minus 837. APL-nya 497,4. Total deforestasi sebesar minus 339,6. Pada tahun 2018 sampai 2019, kawasan hutannya sebesar 261,3. APL-nya 116,8. Total deforestasi sebesar 378,1. Pada tahun 2019 sampai 2020, kawasan hutannya sebesar 737,1. APL-nya 330,8. Total deforestasi sebesar 1.067. Pada tahun 2020 sampai 2021, kawasan hutannya sebanyak 405. APL-nya 107. Total deforestasi sebesar 512. Pada tahun 2021 sampai 2022, kawasan hutannya sebesar 254,3. APL-nya 83,2. Total deforestasi sebesar 337,5. Data menunjukkan fluktuasi deforestasi di Papua Barat selama periode 2013 sampai 2022. Berikut adalah rangkuman tahunan deforestasi dalam hektar. 2013 sampai 2014 terjadi deforestasi sebesar 1.848,9 hektar. 2014 sampai 2015 terjadi deforestasi yang signifikan sebesar 12.392,7 hektar. 2015 sampai 2016 deforestasi meningkat drastis menjadi 19.121 hektar. 2016 sampai 2017 deforestasi kembali meningkat menjadi 31.228,7 hektar. 2017 sampai 2018 terjadi reforestasi atau penambahan kawasan hutan sebesar 1.369,5 hektar. 2018 sampai 2019 terjadi deforestasi sebesar 5.256,1 hektar. 2019 sampai 2020 deforestasi menurun menjadi 1.908,4 hektar. 2020 sampai 2021 deforestasi meningkat menjadi 2.030 hektar. 2021 sampai 2022 terjadi reforestasi atau penambahan kawasan hutan sebesar 299,2 hektar. Periode 2014 hingga 2017 menunjukkan tingkat deforestasi yang sangat tinggi di Papua Barat, mencapai puncaknya pada tahun 2016 sampai 2017. Setelah itu, tingkat deforestasi cenderung menurun, bahkan terdapat indikasi penambahan kawasan hutan atau reboisasi pada periode 2017 sampai 2018 dan 2021 sampai 2022. Namun deforestasi kembali terjadi meskipun dengan angka yang lebih rendah pada periode 2018 sampai 2021. Data BPS pada Provinsi Maluku 2013 sampai 2022. Pada tahun 2013 sampai 2014, hutan naik jumlahnya 589,5.
APL naik menjadi 322,7 hektar. Total deforestasinya menjadi 912,2 hektar. Pada tahun 2014 sampai 2015, hutan naik menjadi 2.281 hektar. APL naik menjadi 1.741,13 hektar. Total deforestasinya menjadi 4.021,48 hektar. Pada 2015 sampai 2016, hutan naik menjadi 3.933,7 hektar. APL-nya turun menjadi 1.967,15 hektar. Total deforestasinya menjadi 1.967 hektar. Nah, pada 2016 sampai 2016, hutan turun menjadi 7.932 hektar. APL-nya naik menjadi 2.453,25 hektar. Total deforestasinya menjadi minus 5.490 hektar. Pada tahun 2017 sampai 2018, hutan naik menjadi 4.906,4 hektar. APL turun menjadi 1.800,26 hektar. Total deforestasinya menjadi 2.306,40 hektar. Pada tahun 2018 sampai 2019, hutan turun menjadi 1.752 hektar. APL-nya turun menjadi 692,2 hektar. Total deforestasinya menjadi minus 2.498,90 hektar. Pada tahun 2019 sampai 2020, hutan naik menjadi 7.319,3 hektar. APL-nya naik menjadi 672,2 hektar. Total deforestasinya menjadi 8.049,40 hektar. Pada tahun 2020 sampai 2021, hutan turun menjadi 7.325 hektar. APL turun menjadi 648,4 hektar. Total deforestasinya menjadi minus 7,973,40 hektar. Pada 2021 sampai 2022, hutan naik menjadi 203 hektar, APL turun menjadi 34,9 hektar. Total deforestasinya menjadi 169,20 hektar. Nah, pada data tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada deforestasi Provinsi Maluku naik turun. Puncak tertingginya terjadi pada tahun 2019 sampai 2020, sedangkan penurunan paling drastis di tahun 2020 sampai 2021. Kawasan hutan mengalami fluktuasi lebih besar dibanding APL. Rangkuman statistik deforestasi Maluku Utara 2013 sampai 2022. Deforestasi di Maluku Utara mengalami fluktuasi yang cukup besar. Selama periode 2013 sampai 2022, puncak deforestasi terjadi pada tahun 2015 sampai 2016 dengan total 25.792,20 hektar. 2013 sampai 2014 deforestasi sebesar 1.569,10. 2014 sampai 2015 lonjakan deforestasi menjadi 11.951,50. 2015 sampai 2016 puncak tertingginya deforestasi 25.792,20. 2016 sampai 2017 sedikit menurun tetapi tetap tinggi di 033,20. 2017 sampai 18 penurunan signifikan ke 11.820,20. 2018 sampai 19 turun drastis ke 2.326,20. 2019 ke 20 deforestasi sebesar 1.609,20. 2020 sampai 2021 deforestasi turun ke 964. 2021-2022 sedikit meningkat menjadi 2.665,70. BPS Sulawesi Barat tahun 2013 sampai 2014, kawasan hutannya 2.228,0, APL-nya 358,0, deforestasi 2.586,1. Tahun 2014 sampai 2015, kawasan hutannya 13.146,6, APL-nya 1.704,8, deforestasinya 14.851,4. Tahun 2015 sampai 2016, kawasan hutannya 2074,0, APL-nya 167,7, deforestasinya 2.242,5. 2016 sampai 2017, kawasan hutannya minus 1.169,5, APL-nya 1.124,9, deforestasinya minus 24,6. Tahun 2017 sampai 2018, kawasan hutannya minus 837,0, APL-nya
497,4. Deforestasinya minus 339,6 tahun 2018 sampai 2019. Kawasan hutannya 261,3, APL-nya 116,8. Deforestasinya 378,1 tahun 2019 sampai 2020. Kawasan hutannya 737,1, APL-nya 330,8. Deforestasinya 167,9 tahun 2020 sampai 2021. Kawasan hutannya 405,0, APL 107,0. Deforestasinya 512,0 2021 sampai 2022. Kawasan hutannya 254,3, APL 83,2. Deforestasinya 337,5. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.